Kita times Oke. out, kita beri applause untuk Prof. Handri. Terima kasih. Ya. Sudah dicatat tadi sebenarnya adalah detail-detail supaya itu bisa diimplementasikan dan nggak perlu nunggu pembiayaan yang besar atau insentif yang besar. Jadi kreativitas dari daerah ya, sepanjang ada best practice-nya itu contohnya harusnya bisa dilakukan. Itu poin dari Prof. Handri kelihatannya. Silakan Mas. Kepada Mas Ali Irsyad. Baik, karena Prof tadi duduk, saya izin duduk. Iya boleh, sesama penanggap tidak boleh saling berdiri. Betul, Kak Ilok sama Profesor tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya izin untuk menanggapi dan memberi added value ya terhadap diskusi kita yang sangat menarik Mbak Ira dari tadi pagi gitu ya. Nah tapi yang saya tadi cermati dari awal hingga akhir itu kata-kata yang sering diulang, keywordsnya itu adalah kalau nggak ada insentif duit nggak jalan, kalau nggak ada investasinya nggak jalan gitu ya, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya tadi sempat dibantah juga akhirnya oleh praktisnya Mas Andi ini dengan hal yang kecil pun sebenarnya kita sudah bisa lakukan. Tapi ya itu secara mikro ya, kalau kita mau kerja secara makro seperti paparannya Pak Jaya tadi, ya memang investasi ini salah satu yang harus sangat kita betul-betul pantengin. Nah karena saya kebetulan Managing Director dari ESG Intelligence, kami punya big data terkait apa yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan supaya investasinya berkelanjutan. Yang ini berarti menarik ya harusnya untuk teman-teman di pemerintahan. Gimana sih caranya ngundang perusahaan-perusahaan besar itu untuk investasi ke tempat kita. Nah, boleh di next Mas. Caranya ini Bapak Ibu, tadi keywordnya dimention dikit tuh sama Mas Sandi ya, yaitu ESG. Nggak bisa enggak gitu, pemerintah sekarang dengan green economy-nya dan lain sebagainya, itu harus mulai menyambungkan antara ide-ide besar makronya tadi itu dengan apa sih sebenarnya yang dicari oleh perusahaan. Perusahaan pasti for profit ya Kak Ira ya. Nggak mungkin perusahaan hadir itu untuk non-profit. Kalau perusahaan non-profit namanya yayasan ya. Nah karena perusahaan for profit, gimana profit tapi tetap sustainable. Caranya ESG ini Bapak Ibu, ESG, Environment, Social, and Governance. Yaitu gimana perusahaan beroperasi tapi tetap memperhatikan environment-nya, sosialnya, dan tata kelolanya. Boleh di next lagi Mbak. Jadi secara umum ESG ini kepingin gimana secara sisi environment, social, dan governance-nya itu menciptakan sustainable business ya, yang boleh di next lagi. Dengan sustainable business itu tadi, harusnya investasi itu menjadi menarik sekali. Nah ini kata kunci yang harus selalu digaung-gaungkan oleh Bapak Ibu ketika akan mendatangkan investor. Saya kemarin pagi, kenapa nggak bisa makan malam sama Mbak Ira semalam, karena kemarin pagi saya diundang oleh Bu Dubes Amerika, Bu Kemala, bukan Kemala yang bukan satunya Kamala ya. Harris, bukan ya. Kamala Harris, yang ini Kemala juga namanya. Kita berdiskusi kenapa sih kok Tesla, kenapa sih kok Apple itu nggak mau investasi di Indonesia. Ternyata masalahnya ESG. Bu Kemala itu udah bolak-balik telepon sama Elon Musk. Elon Musk bilang, lah emang di Indonesia kalau saya bikin perusahaan mobil listrik, listriknya dari mana? Apakah listriknya itu berkelanjutan? Ternyata kan enggak gitu. Nah, jadi ESG ini menjadi kunci Bapak Ibu. Kita harus seringkali untuk, boleh next lagi nih slide-nya. Kita harus seringkali melihat dan ini evidence-nya Jadi secara. itu confirm bukan soal politik yang dianggap lebih stabil di Malaysia begitu ya. Tapi ini sistem, emang ini benar-benar teknis gitu? Teknis ESG-nya. Kalau ESG-nya nggak bagus, nggak akan bisa masuk. Karena tadi yang dijelasin sama Pak Rahmawan, Tesla itu salah satu revenue adalah karbon. Lah kalau misalnya dia berbisnis di negara yang karbonnya itu kurang bagus, ya dia nggak dapat revenue. Lagi-lagi bisnis is for profit Bapak Ibu. Jadi gimana kita mendukung mereka dapat profit tapi kita juga dapat benefit. Itu kuncinya ESG. Di internasional ini ya evidence-nya ya, kurang lebih ada 2.200 perusahaan yang sudah diteliti oleh Friends et al. Ternyata ketika mereka menerapkan ESG Bapak Ibu, financial performance-nya naik. Malah untung, malah cuan. National evidence juga sama. Dari 680 observasi kita ke perusahaan-perusahaan terbuka, yang mereka menerapkan ESG ternyata financial performance-nya juga bagus. Boleh di next lagi, agak cepat aja. Nah duitnya di dunia pun juga banyak.
ini nanti saya singgung lebih lanjut aja. Next lagi. Ini yang tadi saya cerita. Jelas Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG itu semuanya bagus gitu. Jadi ini menjawab Mbak Ira terkait sama apa sih yang harus kita lakukan supaya banyak orang-orang yang tertarik untuk melakukan transformasi hijau, green economy dan lain sebagainya. Di berbagai wilayah Di berbagai Indonesia, wilayah. Ini praktisnya apa yang harus dilakukan? Ini ESG-nya. Nah next lagi. Next lagi aja biar cepat. Nah kami di Center for ESG Studies-nya UNER ini itu punya namanya dataset. Ini big data Bapak Ibu. Mengumpulkan semua insight terkait apa sih yang dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia terkait isu-isu environment, social dan governance. Kita punya triliunan data point. Yang ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk nanti belajar. Oh kalau misalnya aku mau menerapkan ini tadi ya Prof ya. Sampah untuk jadi PLTSA gitu. Siapa sih best practice-nya di dunia? Nah tadi kalau tadi biar kita nggak jalan-jalan ke luar negeri, kita jalan-jalan ke Solo. Dengan aplikasi Solo ini. dan Surabaya. Solo dan Surabaya. Hati-hati menyebut hanya Solo ya. Iya. Saya asli Surabaya untungnya, jadi bisa mention. Iya. Nah kalau misalnya dengan aplikasi ini, kita nggak perlu keluar negeri, kita nggak perlu ke Solo, kita nggak perlu ke Surabaya. Semua best practice tentang apapun itu yang dilakukan terkait ESG, ini sudah ada big datanya. Nah nanti mungkin ya, ini bisa diakses ya Bapak Ibu ya oleh teman-teman. Boleh di next. Ini time sama beneran, soalnya tadi saya mulainya ini 3 menit. ada berapa slide lagi? Dikit lagi aja kalau gitu ya, Iya. saya singgung yang sedikit. Next lagi, ini cuman expert kami dari seluruh dunia, next. Nah ini sudah dipakai oleh banyak sekali pemerintah dan next lagi. Nah saya mau ngebahas ini secara kesimpulan Mawon ya. Jadi dengan adanya hal-hal yang tadi sudah kita bahas, kelebihan dan kelemahan pengembangan EBT ini bisa kita cek melalui ESG Intelligence. Kira-kira secara umum ini sudah berapa sih gapnya sama yang best practice-nya? Potensi pembiayaan EBT di Kalimantan ini sebesar apa? Lewat ESG Intelligence juga bisa cek, sebenarnya ada itu slide-nya di belakang ya. Dan skema investasinya ini seperti apa? Tadi sudah banyak disinggung, KPBU dan lain sebagainya. Urgensinya melalui manajemen limbah juga seperti apa? Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sistem informasi yang sudah kita himpun tadi. Dan dari situ tadi kita jadi tahu success story EBT di Indonesia itu ada apa aja gitu. Satu slide lagi mungkin ya, ini supaya semangat. Duitnya ini berapa sih sebenarnya? Next. Agak banyak nextnya. Iya. Nah ini Satu nih, slide back. ya. Satu slide, back. Oke. Back lagi. Ini Bapak Ibu bisa cermati. Jadi di seluruh dunia, aset under management global, duit yang siap diinvestasikan ke proyek-proyek pemerintah daerah maupun perusahaan, itu ada 150 triliun US dollar di 2025 nanti. Yang 50 triliunnya itu sudah ESG aset Mbak Ira. Artinya mereka nggak akan diinvest kalau kita belum ESG ready. Nah ini menjadi signifikansi Bapak Ibu, kita harus segera ESG ready supaya duit-duit besar dari dunia internasional ini bisa turun. Dan ini yang kami kemarin sudah bantu Bu Sri Mulyani untuk membuat ESG framework-nya untuk Indonesia supaya duit-duit yang besar-besar ini itu bisa masuk ke Indonesia. Kalau dari pemerintah daerah Kalimantan utamanya teman-teman di sini, Pemda, Pemkot, terus kemudian dari provinsi ingin punya akses ke sini gimana caranya? Nanti bisa hubungi kami atau mungkin bisa ini ya melalui BI juga ya. BI ini teman-temannya banyak gitu ya. Makanya kemarin networknya banyak. Kemarin BI sudah membuat promosi investasi yang mendatangkan investor-investor dari luar negeri juga ya Pak Fajar ya. Yang di sini ada beberapa proyek juga yang kemarin sudah dapat MOU dari negara lain dan lain sebagainya. Nah tapi secara umum kalau spesifik soal yang slide yang berikutnya tadi itu BlackRock. Dari 100 triliun US dollar hari ini, ada perusahaan satu di dunia Pak, itu asetnya 10 triliun US dollar. Jadi asetnya dia itu 10% dari total aset seluruh dunia. Ini gila kan. Nah itu kita punya aksesnya ke BlackRock, barangkali Bapak Ibu nanti mau dikoneksikan, monggo bisa menghubungi kami melalui Pak Fajar dari Bank Indonesia Kalsel. Thank you. Ada framework ESG ya, ESG yang harus dipenuhi untuk bisa mengakses itu juga ya. Jadi Pak Fajar ini hot button ini, BI Kalimantan Selatan hot button kali ini. Terima kasih, kita aplaus ini.
Saya kasih kesempatan floor satu pertanyaan saja, pertanyaan ya. Jadi bukan sharing tapi pertanyaan begitu, singkat. Saya kasih kesempatan satu orang. Siapa